Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek. Hari ini udah piket belum? Udah, Bu. Bagus. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketuanya ayo pimpin. Semua siap, berdoa mulai. Setelah selesai. Alhamdulillah. Gimana liburan kelas 10-nya? Senang, Bu. Senang. Kurang nggak? Waktunya kurang atau enggak? Kurang banyak, Bu. Kurang banyak. Oke, sebelumnya kita udah ketemu belum? Belum, Bu. Belum. Siapa tahu ada yang pernah lihat Ibu? Udah, Bu. Lihat doang. Udah lihat aja ya. Kira-kira perlu nggak Ibu perkenalan diri? Perlu, Bu. Perlu. Apa yang mau dikenal dari Ibu? Nama, alamat. Oke. Nama Ibu. Nah, nama Ibu Mirawati. Terus apa lagi? Udah, Bu. Nama udah. Yang lainnya? Udah, Bu. Ya itu aja. Nama HP perlu nggak? Udah punya, Bu. Oh, udah punya. Tapi katanya nggak kenal sama Ibu. Nyolong, Bu. Ibu kasih nomor HP-nya ini. Nanti kalau ada keperluan di WA, terus kita bikin grup. Nah, ada lagi yang mau dipertanyakan soal Ibu? Enggak, Bu. Nah, Ibu mau kelas 11 apa ini? A. 11. Ibu mau tahu anak-anaknya tuh siapa aja sih nama-namanya tuh. Walaupun nanti Ibu gak hafal semuanya, Ibu mau kenal dulu. Maunya dari atas atau dari bawah? Tengah, Bu. Dari tangan. Oke, Bu acak aja ya. Eki sama Areka. Ada, Bu. Ada. Ayo perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eki Farika. Alamat Sukarami. Sekarang itu di sebelahnya suka jadi itu ya? Iya, Bu. Oke. Ujung. Ucup. Oke, yang lainnya kok kayaknya nggak ada yang lainnya ini. Alfa, Bu. Bolos. Apa? Oke, Bu. Absen dulu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada tahu mata pelajaran kita apa namanya? Ada, Bu. Apa itu? Basis data. Basis data. Nah, kita ada di jurusan RPL, tentunya basis data itu penting. Nah, ada yang tahu nggak apa sih basis data itu? Nggak ada, Bu. Belum tahu. Coba cari tahu dulu. Ada basis, ada data. Sama nggak kira-kira sama istilah penyimpanan? Sama nggak? Basis data penyimpanan. Kalau di keseharian pernah nggak sih nyimpan sesuatu kalian? Pernah, Bu. Contohnya di mana? Kamar. Di kamar, almari misalnya. Udah. Terus kulkas, itu kan nyimpan sesuatu. Nah, kira-kira kalau nyimpan sesuatu tuh pakai pola nggak sih? Enggak, Bu. Nggak pakai pola, dimasukin aja gitu. Oh, pakai Kalau berarti. kalau di lemari kan misalnya disusun baju siang, terus baju sore atau celana atau bagian baju. Nah, kalau di kulkas misalnya bagian daging, bagian sayuran. Terus kalau kalian nyatet di buku tulis di pelajaran kalau sekolah itu misalnya SMP dulu kan nggak mungkin kalau kalian harusnya acak-acakan ya. Hari ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu kalian acak-acak. Nah, kalian pasti nyendiriin buku matematika, buku bahasa Inggris, gitu nggak kalian? Iya, Bu. Kalau nggak disusun kayak gitu, nanti pas ulangan mau belajar bahasa Inggris susah kalau nggak disendiriin berdasarkan mata pelajaran. Ya nggak? Iya, Bu. Terus apa lagi ya contoh lainnya? Yang nyimpan kayak gitu di HP, siapa tahu Ya, Bu, nyimpen. di HP. Terus kira-kira apa sih arti penyimpanan itu?
penyimpanan itu pasti ada barang, terus ada barangnya, ada tempat penyimpanannya, ya enggak? Terus ada usaha untuk menyimpan barang ini ke tempat penyimpanannya, gitu atau enggak? Iya bu. Koreksi bu oleh usaha. Ada barang, wadah. Nah, terus ada usaha. Nah, kita belajar basis data tentunya berhubungan dengan barang atau sesuatu yang dapat disimpan melalui usaha. Ini isi kita tempat penyimpanan. Karena tadi RPL tentu nggak sesederhana itu penyimpanan kita, tapi kita menggunakan sesuai mata pelajaran kita, yaitu basis data. Terus pernah nggak sih kalian lihat atau pernah mengalami sendiri penyimpanan sesuatu yang lebih kompleks gitu? Kalau di HP itu kira-kira ada penyimpanannya nggak di HP itu? Ada bu. Nah, itu kan pasti dibagi-bagi lagi kan, kalau foto sendiri, kalau video sendiri, screenshot, nah itu kan. Iya bu. Iya. Basis. Kelas 10 kemarin di pelajaran pemrograman dasar kayaknya udah disinggung basis data ini. Kalau yang pelajarannya sama ibu, kalian pernah dengar kan tentunya basis data ini di kelas 10? Ada bu. Udah, cuma perlu diinget-inget lagi ya. Nah, kira-kira kenapa sih perlu adanya basis data atau penyimpanan ini? Coba ya sebutin. Manfaatnya. Kenapa perlu ada basis data itu? Enggak ada yang apa deh. Nggak tahu bu. Penyimpanan gue ketika kenapa perlu? Karena untuk menampung, karena sesuatu perlu ada tempatnya ya. Ayo, kenapa? Karena sesuatu perlu ada tempatnya bu. Oke, jadi kan semua di dunia ini tentunya banyak bermacam-macam. Tentunya kalau nggak ada penyimpanannya, semuanya akan acak-acakan. Oke, dan satu lagi, kenapa harus pakai pola nyimpennya? Kalau di gudang itu kan, kalau kita mencari sesuatu pasti sulit karena dia dicampur-campur. Nih kayak gitu contoh singkatnya. Misalnya kita beli sesuatu di pasar, di bagian penjual sayur. Nah, si penjual sayur itu kan seharusnya kayak gini dia nyimpannya. Bawang merahnya sendiri, bawang putihnya disendiriin, terus cabai merahnya disendiriin. Nah, gimana kalau mereka tuh nyimpannya tuh dijadi satu? Bawang merah, bawang putih, terus cabai merah dijadi satu, nggak disendiriin. Nanti kalau ada orang beli, ibu beli bawang merahnya 1 kilo, milihin di bawang merahnya yang mana nih bawang merah? Nah gitu kak. Iya bu. Kalau disendiriin kan enak dia memanfaatkan gitu. Nah begitu juga kalau di perpustakaan. Pernah lihat nggak di perpustakaan? Pernah bu. Buku-buku itu kan ditata itu kan. Nah coba bayangkan kalau buku-buku itu tuh nggak ditata, sulit nggak kira-kira? Sulit bu. Nah terus juga gimana kalau buku-buku itu ditantanya tuh nggak ke samping, ditumpuk ke atas? Kira-kira nyarinya sulit nggak itu? Sulit bu. Oke. Nah itu sekilas basis data. Terus kalau kita kaitkan dengan pemrograman yang pernah kita pelajari atau sama ibu yang lain kalian pelajari, kaitannya apa sih basis data ini sama aplikasi yang mau dibuat itu? Tahu bu, lupa. Lupa ya? Oke, belum panas karena baru hari pertama mungkin ya. Iya bu. Nah, ibu ingatkan kembali kalau aplikasi itu pasti membutuhkan basis data. Kenapa demikian? Karena jika aplikasi tidak memiliki basis data, tentu dia cuma berdiri sendiri. Misalnya contoh aplikasi kasir.
Pernah nggak pergi ke Indomaret? Pernah, Bu. Nah, di situ kan ada aplikasi kasir gitu kan. Nah, di sana ketika barang di scan nomor kodenya sini, barcode-nya ini di scan. Nah, dia langsung muncul di komputernya kasir itu berapa harga barang ini, namanya apa. Nah, kalau nggak ada basis data, dia nggak akan muncul nama sama harganya ini. Karena sebelumnya udah dimasukin dulu semua barang yang ada di toko itu, disimpan dulu ke dalam basis data. Nah, jadi ketika dia di-scan cuman manggil aja si scanner itu. Kayak gitu. Nah, jadi intinya kayak gitu hubungannya pemrograman dengan basis data. Itu sekilas tentang pemrograman dengan basis data ini. Lalu Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu jelasin sambil kita amati contoh. Terus nanti kalian menemukan definisi, tujuan serta manfaat basis data ini, terus menjelaskan cara lisan. Lalu yang kedua, Ibu nanti menjelaskan juga sambil kita mengamati contoh. Terus kalian nanti bisa memahami struktur hierarki sistem basis data. Yang ketiga nanti Ibu jelasin. Nah, nanti kalian memahami jenis-jenis skema basis data dan juga pemodelan data dan dijelaskan secara lisan. Nah, lalu nanti kita menemukan definisi entitas, atribut, dan record. Nah, sebelum itu sistem nanti ceramah tentu aja, terus tanya jawab. Kita nanti di akhir ada kuis atau diskusi singkat. Paham? Paham, Bu. Nah, sebelum itu Ibu tanya dulu, apa sih basis data itu? Basis data itu tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data. Oke. Selain itu ada lagi, kita Ibu tulis basis data. Nah, kalau tadi secara umum barang ini disimpan melalui usaha di dalam suatu wadah. Tapi kalau basis data itu, barang itu adalah sebuah data melalui usaha disimpan di dalam suatu basis atau tempat. Nah, oke, Bu mau bagiin ini slide presentasinya karena nggak ada proyektor. Coba minta nomor WA ketuanya. Nanti bagiin di grup. Ya, gue masukin dulu. Nah, itu udah Ibu bagiin di ketuanya. Coba cek dulu di HP-nya. Udah, Bu. Kalau udah, coba lihat di halaman 2. Nah, siapa yang membacakan itu? Yang pertama itu, yang kolom pertama itu, baris pertama. Basis Basis data. data terdiri dari dua, yaitu basis dan data. Nah, basis, coba yang basis. Basis dapat diartikan sebagai suatu markas atau gedung, tempat Gedung atau gudang itu? gudang. Nah, coba sekarang baca yang data itu. Data dapat diartikan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek. Manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan sebagainya. Yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, jadi di sini basis data itu terdiri dari dua kata. Basis dan data. Nah, apa basis itu tadi? Apa tadi basis? Basis tempat bersarang atau tempat berkumpul.
Nah, lalu data apa tadi? Objek. Objek, manusia, barang. Jadi dia berupa objek. Dia representasi fakta. Nah, berupa objek atau kejadian. Nah, jadi semua objek atau kejadian yang secara fakta dunia ini dia merupakan sebuah data. Nah, sehingga basis kalau secara harfiah menurut arti perkataannya dia tempat bersarang atau berkumpul, sedangkan data representasi fakta berupa objek atau kejadian. Jadi data ini disimpan dalam suatu tempat berkumpul ini. Terus sekarang menurut istilah, coba baca yang kotak kedua itu. Istilah kan sama. Ya, cara istilah itu Himpunan kelompok data, arsip atau saling berhubungan dan di organisasi sedemikian rupa. agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Lalu yang kedua itu Kumpulan file, tabel. arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Ya. Nah, tempat bersarang atau berkumpul ini sekarang kita sebut sebagai media penyimpanan tertentu. Yang disebut sebagai basis tadi ya. Ini basis. Tempat bersarang atau berkumpul yang disebut sebagai media penyimpanan tertentu. Nah, sekarang berdasarkan itu data itu dapat berupa file, tabel atau arsip. Ya enggak? Ya, Bu. Jadi semua data itu disimpan di dalam suatu media penyimpanan sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali di organisasi sedemikian rupa. Nah, siapa yang menyimpulkan apa sih definisi dari basis data ini? Yuk tuliskan ke depan, nanti ibu bantuin, gak apa-apa. Bu, Ya, salah satu maju ke depan tulis. tulis dulu. Nanti di sini. Oh, Basis data apa artinya? kok artinya? Kesimpulannya menurut Eki itu apa sih basis data itu? Tempat penyimpanan. Coba tulis, habis itu kasih tahu teman-teman. Angel temen sih. Apa habis itu tempat penyimpanan Data. ya, tulis. Suatu saat ya. Dapat diapain, ayo. Dapat dimanfaatkan kembali. Ini yuk bacain ke teman-teman, apa sih basis data itu? Data adalah tempat penyimpanan data yang suatu saat Dapat dimanfaatkan kembali. Oke, yuk duduk, nanti ibu koreksi. Ini kok gelap ya? Coba tolong hidupin lampunya. Di luar itu kayaknya, coba. Ini di situ. Nah, ya udah agak terang kan? Makasih. dan pintu ini kamera akan tutup. Nah, udah itu basis data menurut Eki. Nah, di sini ada koreksi nggak dari teman-teman? Tempat
tempat penyimpanan data yang suatu saat dapat dimanfaatkan kembali. Oke, Ibu lurus sedikit ya. Tempat penyimpanan data. Nah, ini udah benar. Suatu saat dapat dimanfaatkan kembali. Nah, Ibu sempurnakan di sini. Basis data itu adalah data yang disimpan di tempat penyimpanan. Ini data yang nggak usah. Di organisasi atau di melalui usaha itu di organisasi yang suatu saat dapat dimanfaatkan kembali. Nah, jadi data disimpan di suatu media penyimpanan. Ini media, ini data, ini media. Nah, di sini di organisasi. Nah, dan juga dia bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini di organisasi dimanfaatkan melalui sebuah program. Karena kita RPR, nanti suatu saat pasti kalian bakal melakukan atau membuat aplikasi yang membutuhkan basis data seperti ini. Nah, kita untuk awal-awal hanya belajar pengertiannya dulu, nanti pas semester 2 kayaknya udah mulai bikin aplikasi kalian. Nah, jadi pokoknya banyak peluang bikin aplikasi di mata pelajaran RPR ini. Oke, udah basis data. Nah, coba ke slide ketiga itu. Coba amati, di situ ada sistem kerja basis data. Nah, coba diamati. Kita pakai contoh aplikasi kasir. Nah, di sana kan ada tampilan untuk memasukkan barang misalnya. Nanti di sini ada total. Nah, itu sebagai pemakai program atau user atau penggunanya. Di kasirnya itu kan ada tampilannya awal itu. Terus di sana ada aplikasi. Nah, aplikasi itu untuk mengolah. Jadi aplikasi itu misalnya meminta memasukkan kode. Nah, di-scan-lah sama si kasir itu. Nah, di sini di program itu dia sudah diolah sedemikian rupa supaya si basis data ini dapat dipanggil ke sini. Nah, sehingga tampillah harga dan nama-nama barang itu. Ada yang tanya kan? Nggak, Bu. Coba tutup pintunya itu, kayaknya angin di luar. Tolong tutup dulu. Nah, oke, terima kasih. Ada nggak yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Nggak yakin, nggak ada. Yakin, Bu. Yakin apa yakin? Nanya dikit aja, tanya sama Ibu. Yakin, Bu. Yakin, oke. Nah, selanjutnya kita belajar tujuan dan manfaat. Nah, tentunya basis data ini kalau tidak mempunyai tujuan dan manfaat tidak mungkin digunakan. Nah, kita bahas tujuan yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan. Nah, tujuan yang pertama yaitu kecepatan. Artinya, basis data itu digunakan karena memiliki tujuan yaitu supaya cepat dimanfaatkan. Nah, bayangkan kalau dia tidak memakai basis data si mbak kasir tadi itu misalnya kan, jika tidak ada basis data kan nggak mungkin itu si barang itu cepat muncul di dalam aplikasinya si kasir itu. Nah, itu tujuan yang pertama, speed atau kecepatan. Lalu yang kedua, ayo bacain. Tujuan manfaat yang kedua Efisiensi ruang penyimpanan. efisiensi atau
space. Nah, disinilah berubah fungsinya perancangan basis data supaya nanti data yang disimpan itu tidak memakan ruang yang besar sehingga penyimpanan atau sudah basis data itu tidak oversize atau kelebihan ruangnya, sehingga nanti kalau dia berlebihan sulit untuk dimanfaatkan di pengguna. Jadi dia harus space atau menghemat penyimpanan. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, yang ketiga apa? Keakuratan. Akurat. Nah, tujuan basis data itu supaya data yang tersimpan itu akurat. Nah, misalnya kalau aplikasi itu memintanya data berupa angka atau harga yang dimasukin, nah yang tersimpan yang berarti harus berupa harga, nggak mungkin dia yang mau disimpan nama gitu. Jadi dia data yang tersimpan itu akurat. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Enggak, Bu. Nah, oke, yang selanjutnya ketersediaan. Yang keempat itu ketersediaan. Nah, dengan adanya tujuan ketersediaan itu maksudnya adalah suatu basis data itu ketika diakses itu telah memiliki ketersediaan, sehingga jika dia disimpan, dia langsung tersimpan di dalam database. Jika dihapus, dia bisa terhapus dari data yang tersimpan itu. Terus tujuan yang kelima, ayo saya bacain. Kelengkapan. Apa arti kelengkapan itu? Kelengkapan di sini maksudnya agar data yang dikelola senantiasa lengkap, baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun dalam waktu. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan rekod data, perubahan struktur basis data, atau menambah data. Nah, yang kelima kelengkapan. Nah, artinya kelengkapan di sini adalah suatu aplikasi harus bisa melengkapi suatu basis data. Dia bisa menambah basis data atau menambah isi dari si basis data itu. Misalnya untuk kasir itu dia ada tombol simpan misalnya kan. Artinya ketika diklik tombol simpan, data itu akan tersimpan di dalam database. Jadi tujuannya itu supaya ada kelengkapan suatu basis data. Terus berikutnya keamanan. Nah, suatu basis data tentunya harus memiliki keamanan. Jika tidak memiliki keamanan, nah ini rentan terhadap suatu hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam sistem. Contohnya kalau sistem informasi di Indomaret, misalnya, kalau dia basis datanya tidak memiliki keamanan, dia bisa saja dibobol oleh orang tidak bertanggung jawab. Tentunya basis data ini harus memiliki keamanan yang cukup memadai. Nah, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, lanjut yang ke-7, kebersamaan atau shareability. Nah, apa maksud kebersamaan ini? Nah, kita masih ambil contoh yang ini, yang kasir ini. Misalnya di sini ada kasir 1. Kalau di Indomaret itu kan ada kasir 1, ada kasir 2. Nah, misalnya di kasir 1 ini barangnya berupa buku ini misalnya kan barangnya. Nah, terus di kasir 2 juga pembelinya tuh beli buku ini. Nah, mereka kasir 1 dan kasir 2 sama-sama memasukkan barang yang sama. Ini misalnya ada 2 Bu ya kan. Si pembeli 1 beli yang ini, pembeli 2 juga yang beli yang ini. Di waktu yang bersamaan. Nah, di waktu yang bersamaan ini tentunya di-scan kan di sini pakai aplikasi kan.
ternyata bisa Kasir 1 bisa memunculkan harga si buku yang si pembeli tadi di Kasir 2, di sebelah situ bisa juga memunculkan si buku yang sama tadi itu. Nah, artinya di sini harus memiliki kebersamaan atau banyak pemakai yang bisa mengakses suatu basis data. Contoh lainnya misalnya di YouTube. Kalian pernah nggak nonton YouTube? Nah Bu, Pernah kan? Pasti di satu video yang sama bisa ditonton lebih dari satu pengguna kan? Nah, itu artinya basis data. Tentunya YouTube juga memiliki basis data. Sehingga kalau nggak memiliki basis data, pengguna 1 harus menunggu selesai pengguna kedua harus menunggu selesai pengguna pertama nonton, nah baru dia bisa nonton. Nah itu artinya tidak memenuhi tujuan basis data kebersamaan. Nah, sampai sini dari 7 manfaat itu atau 7 tujuan itu ada yang bertanyakan? enggak Bu. Nah, oke, berlanjut. Yakin gak bertanyakan? Enggak Bu. Slide keberapa? Kelima. Ayo baca judulnya apa itu? Struktur di Hierarki basis data. Nah, di sana ada pengorganisasian data. Tadi di definisi kita udah belajar data itu diorganisasikan. Nah, di sini kita belajar organisasi seperti apa sih data itu sehingga masuk ke dalam media penyimpanan itu. Nah, kita belajar organisasi data. Nah, sebelum disimpan ke dalam media penyimpanan, tentu dia harus diorganisasikan sedemikian rupa. Nah, ini data yang gimana sih diorganisasikan? Nah, pernah lihat tabel-tabel gitu nggak? Tabel, misalnya ada tabel siswa, ada nama, ada nomor induk, ada tanggal lahir gitu kan. Nah, itu termasuk data diorganisasikan. Nah, coba baca itu di bawah itu. Dalam basis data, Dalam basis data, data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data. rekaman atau record, berkas atau file. Nah, yang pertama elemen. Elemen itu apa sih? Nah, coba didefinisikan. Satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Ayo bacain. Satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Nah, di situ ada hierarkinya berkas, record, struktur hierarkinya. Record, file record. Ini record. Ini juga record. Record 1, record 2. Record 3. Nah, di sini ada field 1, field 2 misalnya. Oke, nah di situ kita belajar. Nah, kita belajar dari file dulu, dari elemen dulu ya. Elemen ini merupakan data atau satuan data yang terkecil tidak dapat dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini file itu ini tuh misalnya kita isi ini 1, 2, 3, 4, namanya Mira, alamatnya SKM, TTL-nya 222 gitu pokoknya. Nah, itu 333 Eki SKM. Nah, kayak gitu. Kalau yang kayak gini, fieldnya yang mana?
field yang ke bawah. Nah, ini Mira sama Egi, ini field dari nama, ya kan? Kalau 1, 2, 3, 4 ini field dari NIS. Nah, sedangkan gabungan dari beberapa field nih disebut record. Nah, 1, 2, 3, 4 Mira, SKM, tanggalnya segini. Nah, ini satu baris ini disebut satu record. Ini record 1, ini record 2. Nah, terus record 1 sama record 2 ini disebut file. Oke, sampai situ pendek Bu tanyakan? Tidak Bu. Itu skema data. Skema data ini deskripsi dari basis data yang spesifikasinya ditentukan dalam tahap perancangan. Jadi sebelum suatu pengembang program ini membuat aplikasi, tentu dirancang dulu gimana sih skema data dari basis data itu. Nah, ini dia. Yang pertama ada level internal atau skema internal. Yang kedua itu level konseptual. Yang ketiga itu level eksternal. Nah, untuk semester 1 ini kita fokus saja dulu ke yang pertama itu ERD itu ya. Terus model yang kedua, untuk pertemuan pertama ini cukup kita tahu sekilas. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu bakal jelasin lebih lanjut lagi. Yang konseptual tadi, yang skema data tadi kan. Nah, dia ada struktur konseptual. Nah, di sini konseptual itu maksudnya disusun berdasarkan kedekatan dengan user. Jadi supaya usernya tuh enak makainya tuh gimana sih suatu basis data itu digunakan. Nah, gitu. Yang pertama ada entitas. Entitas itu objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Nah, itu data fisik seperti mobil, rumah, manusia, pegawai, peserta didik. Kalau abstrak itu atau konsepnya seperti departemen, pekerjaan, atau mata pelajaran. Kalau kejadian itu seperti pembelian, penjualan, atau peminjaman. Oke, sampai sini pengen tanya atau gimana gitu? Ada yang mau tanyakan? Tidak Bu. Nah, sekarang Ibu kasih latihan dikit. Nanti siapa yang bisa maju, nanti Ibu kasih reward nilai. Ibu kasih contoh saja aplikasi peminjaman buku di perpustakaan. Pernah lihat? Pernah pakai? Aplikasi. Kalau ngembaliin buku tuh kartu perpustakaannya di scan. Nah, kamu pinjam buku ini itu kan. Nah, kita gimana ya? Di sini ini nah, ini sebagai misalnya scan kartu. Nah, sini ada perintah scan kartu. Nah, di sini nanti kita klik, kita scan si kartu perpustakaan si siswa itu. Kan ada kartu. Nah, kartu, ada buku, ada petugas. Buat satu aja ya. Si kartu ini ada atributnya NIS, ada nama, ada atribut TTL. Jadi nggak usah diisi. Nah, di sini kita isi NIS-nya, field NIS itu 1, 2, 3 namanya, 3, 4, 5, 6. Namanya Egi. Ini bisa. TTL-nya 1, 1, 1, 20, 11, 1, 20. Nah, kayak gitu. Ini sebagai field dari si NIS, ini field dari si nama, ini field dari TTL. Nah, ini record 1, ini record 2. Nah, ini 1, 2 ini namanya file. Nah,
Ibu pengen buku. Nah, ya tulis. Ayo isi. Aduh. Buku atributnya apa aja buku? Nama buku ya? Nomor. Buku. Oke, terus Nama. itu nama apa itu? Buku. Tulis, kasih nama B itu aja. Isi fieldnya. Ibu mau isi field. Dari setiap atribut diisi fieldnya satu, coba. Nama buku ya? Asal aja misalnya berapa, 000, 1111. Oke, Namanya nama buku apa ya? Matematika misalnya kan. Penerbitnya. Langga. Oke, masukin. Nah, itu udah ada record belum itu? Rekornya udah Udah berapa record? 1. Oke, benar 1. Berarti filenya juga cuman 1. Oke. Ya duduk lagi di tempatnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi setelah si aplikasi ini telah diinput, misalnya diinput oleh operatornya, kartu itu tentunya ada NIS, ada nama, ada TTL. Nah, jadi dia masukin dulu, diinput dulu semua siswa di sekolah itu, terus di buku. Jadi semua buku yang ada di perpus itu udah dimasukin ke dalam tabel di satu database. Terus petugas udah diinput dulu semua petugas perpus itu. Nah, peminjaman ini nggak mungkin ada kalau si siswa ini nggak pinjam buku, ya kan? Nah, makanya di sini peminjaman dia cuman sebenarnya NIS-nya sekian, bukunya yang dipinjam sekian, nomor buku. Terus petugas yang melayaninya nggak siapa gitu kan? Dia berrelasi satu sama lain. Ini yang ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini. Nah, itu yang akan kita bahas di materi selanjutnya nanti, relasi antar tabel. Kita tadi udah belajar konsep basis data. Terus yang kedua kita udah belajar tujuan manfaat basis data. Yang ketiga tadi kita udah belajar struktur hierarki basis data itu gimana. Terus tadi kita udah belajar ERD, atribut, entitas. Nah, setelah itu kita dari latihan. Nah, coba ada nggak yang mau menyimpulkan dari keseluruhan yang udah dijelasin tadi? Ayo, definisi basis data tadi apa tadi? Data yang disimpan di dalam tempat penyimpanan, di organisasi, terus bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini tadi yang disebut di organisasi. Tuh, sebelum data masuk ke dalam penyimpanan, ke sana tadi, ke database perpus, nah tentu dia harus diorganisasi kayak gini. Nah, itu yang disebut pengorganisasian database. Sehingga saat dia scan kartu bisa dimanfaatkan kembali. Oke, paham sampai situ? paham Bu. Nah, itu cukup. Kita akhiri atau kita kasih tugas? Si tugas Bu. Tumben memang kasih tugas. Oke, tugas untuk pertemuan berikutnya catat, yaitu kalian ibu suruh cari aplikasi tentang yang ada di sekitar kita, misalnya sekolah atau penjualan barang. Nah, kayak gitu, terserah topiknya, pilih sendiri, di internet boleh atau di buku boleh.
Nah, kalian tentuin apa aja entitas yang ada di dalam permasalahan itu, juga sama atributnya, sama diisi yang tadi itu, fieldnya, recordnya yang mana, filenya yang mana. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, Ibu rasa coba sampai sekian. Ibu mohon maaf kalau ada salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.